Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. La haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Terima kasih materinya pada malam hari ini. Tentunya kita akan merujuk kepada Al-Quran dan hadis atau sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang zuhud ya, yang memang di dalam Al-Quran tidak tersurat ya, tapi ada yang tersirat ya. Kalau di dalam hadis ada ya, ada perintah untuk berbuat zuhud ya, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah ya. Di sana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan idhad fit dunya yuhibbukallahu wajhad fiha fi aidin nasi yuhibbuka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, zuhudlah pada dunia, Allah akan mencintaimu. Zuhudlah pada apa yang ada di sisi manusia, manusia pun akan mencintaimu. Nah, ini perlu kita pahami kenapa kita zuhud kepada dunia kemudian Allah mencintaimu. Bagaimana ini supaya kita bisa zuhud kepada dunia? Nah, tentunya zuhud ini pengertiannya sangat lengkap. Tadi ya sudah dijelaskan banyak dari berbagai sudut ya. Ada pengertian-pengertian yang bisa kita tangkap ya. Bukan berarti tadi zuhud meninggalkan kesenangan dunia ya, atau malah tidak memanfaatkan di dunia ini apa-apa ya, meninggalkan sama sekali, bukan begitu ya. Justru kalau saya memahami bagaimana kita ini di dunia ini mendapatkan manfaat dan sekaligus memberi manfaat. Itu. Karena Allah mencintai orang yang memberi manfaat, dan memberi manfaat itu sarananya adalah di dunia ini. Jadi kita menggunakan dunia ini sebesar-besarnya untuk bisa memberikan manfaat. Karena sebaik-baik manusia adalah yang memberi manfaat bagi orang lain, dan itulah yang dicintai oleh Allah. Itu sarana ya yang kita gunakan semaksimal mungkin ya. Kalau sarananya itu baik, tentu akan memperoleh hasil yang maksimal. Contohnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dia berperang ya menggunakan pedang yang terbaik, menggunakan tunggangan kuda yang terbaik ya. Ya untuk apa? Untuk memberi manfaat ya. Itu. Kalau misalkan kita di dunia ini mobil ya, kalau bisa punya mobil yang terbaik. Ya. Untuk apa? Untuk misalkan untuk kegiatan yang bermanfaat pada orang. Ya contohnya ya misalkan menolong orang yang kesusahan dengan mobil kita tadi bisa mengurangi beban orang lain. Itu. Atau menggunakan HP yang bagus canggih ya untuk memudahkan kita dalam belajar ya, nggak masalah. Justru itu zuhud di situ. Artinya memang memaksimalkan potensi gitu ya. Bukan Allah wis jelek-jelek aja nggak apa-apa lah, saya mau zuhud kok. Oh rumah yang jelek-jelek nggak apa-apa, oh mobil yang jelek-jelek nggak apa-apa, oh nggak punya apa-apa nggak masalah. Bukan itu. Justru kalau ada sarana yang di depan mata sudah diberikan kepada kita, kita maksimalkan itu. Tapi tentunya itu bukan tujuan utama. Zuhud tadi adalah bukan menjadi tujuan. Jadi sarana-sarana itu bukan sebagai tujuan, tapi sebagai alat untuk mencapai tujuan. Itu ya.
Itu pemahaman saya mengenai zuhud yang pertama ya. Jadi kemudian masalah zuhud kepada sesama manusia, tentunya kita lagi-lagi didasarkan kepada pergaulan hidup ya sesama manusia itu ya seperti mukmin ini diminta untuk saling kasih sayang pertama begitu. Jadi didasarkan kepada iman. Jadi iman itu nanti yang akan mendasari kita dengan bergaul dengan sesama manusia. Contohnya misalkan ya kita sesama manusia tidak membeda-bedakan orang kaya, miskin, ya orang yang berilmu atau yang tidak berilmu, dalam arti kita tetap hormat kepada mereka. Orang yang memilih jalan yang berbeda dengan kita tetap hormat, ya, tidak mencela, tidak menghujat, ya, tidak memusuhi, ya. Jadi akhlak, ya, di sini akhlak lagi-lagi akhlak dengan Al-Quran. Nah, ini sebenarnya amalan zuhud ini adalah amalan hati ya, batin ya, itu. Jadi seperti yang dikatakan oleh Abu Sulaiman ya, kalau nggak salah ini, janganlah engkau mempersaksikan seorang pun dengan zuhud, karena zuhud itu sebenarnya adalah amalan hati. Jadi nggak bisa kita melihat fisik seorang itu zuhud, misalkan dari pakaian. Pakaiannya orang zuhud itu orangnya yang pakaiannya sederhana, ya, rumahnya sederhana, atau cenderung malah compang-camping apa begitu. Bukan, tidak bisa dilihat zuhud itu. Dari fisik tidak bisa dilihat. Gitu. Oh, orangnya itu ya sifatnya tawadu, dalam arti misalkan membungkuk-bungkuk jalan kepada orang sampai kayak orang sangat kayak menyembah-nyembah. Bukan itu ya. Jadi nggak bisa diperlihatkan zuhud itu, tapi bisa dirasakan, dan itu pun kita sendiri kadang nggak bisa menyadari itu zuhud apa enggak. Seperti orang ikhlas itu, bisa nggak kita merasakan ikhlas seperti apa? Atau orang lain itu melihat kita itu ikhlas seperti apa? Nggak bisa juga. Jadi sangat sulit untuk mengungkapkan zuhud itu seperti apa. Tuh. Ya tadi seperti ada tingkatan-tingkatan zuhud, itu pun kita tidak tahu kita ada di mana. Kita bisa berubah-ubah tingkatan sesuai dengan situasi dan kondisi. Pada kalanya dalam hal ilmu kita zuhud, dalam hal harta kita nggak zuhud, itu bisa. Lagi-lagi ini butuh proses ya, memang mengenal zuhud itu seperti apa dan bagaimana ya. Dalam Al-Quran pun dikatakan dalam sebuah surat Al-Ghafir, kalau nggak salah, Al-Ghafir itu dikatakan waqala alladziina aamana ya qaumi ittabi'uni ahdikum sabilar rasyad. Orang-orang yang beriman itu berkata, hai kaumku, ikutilah aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang benar. Ya qaumi innama hadhil hayatid dunya mata'un fa innal akhirata hiya darul quror. Hai kaumku, sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan sementara, dan sesungguhnya akhirat itu adalah negeri yang kekal. Ya, ini tersirat ya. Jadi memperlihatkan bahwa dunia ini adalah kesenangan sementara. Ya senang, di dunia senang. Terus dengan kesenangan itu kita bandingkan dengan kesenangan di akhirat ya. Itu lebih baik kesenangan di akhirat.
Tapi kan kita belum juga merasakan, menjangkau ke sana. Setidaknya kita berpikir bahwa di dunia aja senang. Bagaimana nanti di akhirat bisa senang. Hanya bagaimana. Makanya itu ada doa hasanah fid dunya, hasanah fil akhirat. Jadi di dunia harus hasanah, harus senang, harus bahagia. Supaya nanti di akhirat juga ikut bahagia. Tentu standar bahagia ini adalah dengan ilmunya Allah. Ya, ada juga hadis mengatakan ad-dunya mar'atul fil akhirat. Dunia itu adalah cermin akhirat. Jadi apa yang kita lakukan di dunia ini nanti akan tercermin di akhirat. Bahkan Rasulullah itu kenapa beliau bisa menyimpulkan bahwa sahabat-sahabatnya itu adalah penghuni surga atau mereka adalah para pendukung kehidupan jannah, karena beliau sudah bisa melihat model kehidupannya pada saat ini. Bukan berarti Rasulullah itu bisa melihat masa depan. Oh, berarti diramal nanti sahabatku ini hidup di jannah. Enggak, karena beliau sudah bisa melihat kehidupan saat ini. Jadi sebenarnya kita bisa mengukur saya ini sebenarnya layak enggak misalkan hidup di jannah. Itu standar kehidupan janda itu seperti apa? Ya kita lihat kehidupan kita ini sekarang. Itu dimana kehidupan janda itu kehidupan yang mulia, yang agung, yang hanya pantas untuk orang-orang yang mukmin, yang beramal soleh, yang berbuat tepat dengan ilmu Allah. Nah kita sudah begitu belum? Gitu. Jadi kehidupan dunia ini memang penilaian, dasar penilaian. Ya penilaiannya bukan dari fisik, ya harta, ya itulah jadi Allah maha adilnya, bukan fisik, bukan harta, bukan kekayaan, bukan bersifat yang fana, tapi memang masalah hati. Jadi amal yang banyak itu bukan jaminan juga masuk kita surga. Amal yang baik pun belum tentu jaminan. Amal yang baik tapi kalau nggak ikhlas bagaimana? Ya. Begitu juga kalau kita berbuat sesuatu tidak zuhud misalkan. Ya ini juga sulit untuk bisa tembus ke kehidupan yang baik. Jadi zuhud ini arahnya sama mengajak kita untuk perbaikan diri ya untuk bisa mencapai nilai ketakwaan. Itu zuhud ini juga prosesnya ke sana gitu loh. Ya itu. Jadi memang belum bisa membuktikan ya memang berkata ini mudah tapi pembuktiannya juga kita belum yuhud apa enggak saya, atau melihat orang itu yuhud apa enggak, hanya sekedar penilaian atau nalar-nalar kita yang didasarkan kepada hadis dan Quran ya yang sudah kita pahami tadi ya. Itu. Intinya janganlah menganggap dunia ini tercela secara mutlak, bukan. Ada yang mengatakan zuhud ini tercela. Dunia menganggap dunia itu tercela bagi orang yang zuhud. Ini perkataan Ali bin Abi Thalib. Ali pernah mendengar seseorang mencela dunia, lantas beliau mengatakan dunia adalah negeri yang baik bagi orang-orang yang memanfaatkannya dengan baik. Dunia pun negeri keselamatan bagi orang-orang yang memahaminya. Dunia juga adalah negeri yang ghani, yang berkecukupan bagi orang yang menjadikan dunia sebagai bekal akhirat. Jadi dunia ini sangat menentukan. Ya, kita mau melihat sudut pandang dari mana? Tergantung ya kita ilmunya. Kalau menganggap dunia ini suatu yang sangat menakutkan atau malah suatu yang mengerikan, ya tentu dia akan menghindari. Padahal di sana banyak kebaikan-kebaikan yang bisa kita gunakan untuk meraih kehidupan berikutnya. Ya, itulah demikian yang bisa saya sampaikan. Silakan untuk kita diskusikan lebih lanjut. Kurang lebihnya mohon maaf.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hadi atas tanggapannya pada tema pertemuan hari ini.